Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Christian Aji Putra, Eskom MT, selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Apni Putri dengan NPM 2208101142. Di sini saya akan mereview perbaikan sistem pengembangan bakat pada klub sepak bola anak-anak. Tugas yang saya review yaitu tugas pilihan Praponi dengan NPM 2208101153. Sekarang kita masuk ke use case diagram. Use case diagram yang dibuat oleh Felian sudah bagus, tetapi menurut saya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Menurut saya, use case membutuhkan login untuk mengidentifikasi diri dalam mengakses sistem tersebut. Pada use case yang dibuat, terlalu banyak halaman evaluasi. Menurut saya, untuk halaman evaluasi seharusnya menggunakan satu saja dan dapat digunakan untuk berulang kali. Pada pelaksanaan kegiatan, menurut saya tidak perlu dan seharusnya diganti dengan jadwal pelatihan dan pertandingan. Kemudian untuk sistem, seharusnya menurut saya digantikan oleh admin saja. Berikut adalah use case diagram yang telah saya perbaiki, di mana saya menggunakan login untuk masuk pada sistem. Kemudian ada pendaftaran yang dilakukan oleh anak-anak, dan kelola untuk mengelola data pada pelatih dan admin. Kemudian ada pembagian tim yang dapat dilihat oleh anak-anak dan dikelola oleh pelatih dan admin. Terdapat jadwal dan pelatihan yang dapat dilihat oleh anak-anak dan dikelola oleh pelatih dan admin. Dan terakhir terdapat evaluasi yang dapat dilihat oleh anak-anak dan dikelola juga oleh pelatih atau admin. Kemudian yang kedua ini terdapat sequence diagram. Sequence diagram yang dibuat oleh Felian sudah bagus, tetapi menurut saya masih terdapat kekurangan di mana tidak ada tanda kurung di bagian metode yang dibuat. Kemudian untuk sequence diagram tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai alur penggunaan sistem yang dibuat. Berikut ini adalah sequence diagram yang dibuat oleh Felian. Sekarang kita masuk ke sequence diagram yang telah saya perbaiki. Yang pertama ini ada sequence diagram login, di mana anak-anak, pelatih, atau admin harus menginput ID dan password. Jika sudah diinput, akan dikirim pada sistem dan sampai dengan database. Di database akan divalidasi. Jika terdapat kesalahan, akan ditampilkan pesan gagal. Jika berhasil, akan menampilkan halaman utama. Yang kedua, terdapat sequence diagram pendaftaran, di mana dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak milih menu pendaftaran, kemudian akan menampilkan halaman pendaftaran, dan anak-anak dapat input data diri dan dikirimkan pada sistem. Sistem akan memvalidasi data. Jika ada kesalahan, akan dikirimkan pesan gagal. Jika berhasil, data akan di-save di dalam database dan database akan mengirimkan pesan sukses sampai dengan ditampilkan kepada anak-anak. Yang ketiga, terdapat kelola data pemain, di mana admin dan pelatih dapat menginput data pemain baru jika anak-anak yang ingin mendaftar tidak dapat melakukan pendaftaran dengan online. Pertama, pilih menu pemain, kemudian akan menampilkan pelatih atau admin menginput data dan dikirimkan kepada sistem. Sistem memvalidasi. Jika ada kesalahan, akan ditampilkan pesan gagal. Jika berhasil, akan disimpan kepada database. Database akan langsung menampilkan kepada pelatih atau admin. Di menu kelola pendaftaran juga terdapat menu edit, di mana edit data, kemudian editan dikirim kepada sistem. Sistem akan menyimpannya kepada database. Jika sudah disimpan dalam database, akan dikirimkan pesan sukses sampai dengan ditampilkan pesan sukses kepada pelatih atau admin. Terakhir ada menu hapus, di mana kita dapat hapus data pemain, kemudian datanya akan dihapus sampai dengan database. Jika sudah, dari database akan mengirimkan pesan sukses sampai dengan ditampilkan pesan sukses kepada pelatih atau admin. Yang keempat, terdapat sequence diagram pembagian tim, di mana anak-anak dapat melihat mereka termasuk dalam tim berapa. Pembagian ini dibuat oleh pelatih atau admin dengan cara pilih menu pembagian tim, kemudian menampilkan, lalu edit data tim jika ada anggota baru, kemudian tampilkan halaman edit, input anggota baru yang ingin dimasukkan. Kemudian pada tampilan akan dikirim kepada sistem. Sistem akan memvalidasi. Jika ada kesalahan, maka ditampilkan pesan gagal. Jika sukses, akan disimpan oleh database dan mengirimkan pesan sukses sampai dengan ditampilkan pesan sukses. Kemudian ada juga bisa menghapus dengan cara klik nama pemain, kemudian pilih menu hapus, lalu hapus pemain dari data tim sampai dengan dihapus pada database. Jika sudah terhapus pada database, akan dikirimkan pesan sukses sampai dengan ditampilkan pesan sukses pada admin atau pelatih. Yang kelima, ada pembagian jadwal, di mana anak-anak dapat melihat jadwal latihan atau pertandingan mereka. Nah, ini tuh dibuat oleh admin dan pelatih juga. Yang pertama, caranya itu pilih menu penjadwalan, kemudian akan menampilkan, kemudian pelatih atau admin input data jadwal dan dikirimnya pada sistem. Sistem akan memvalidasi. Jika ada kesalahan, ditampilkan pesan gagal. Jika benar, akan disimpan kepada database. Database akan mengirimkan pesan sukses sampai dengan ditampilkan kepada pelatih atau admin. Kemudian ada menu edit juga, edit data dengan cara memilih
penjadwalan yang ingin diedit, kemudian editan akan dikirim kepada sistem, sistem akan menyimpan kepada database. Jika sudah, akan dikirim pesan sukses dan akan ditampilkan pesan sukses kepada pelatih atau admin. Terakhir ada menu hapus, di mana menu hapus, kita klik hapus sampai dengan kemudian akan dikirim data mana yang akan dihapus. Kemudian pada database akan dihapus. Jika sudah terhapus pada database, akan dikirimkan pesan sukses sampai dengan menampilkan pesan sukses kepada pelatih atau admin. Yang terakhir, sequence diagram evaluasi, di mana anak-anak juga dapat melihat evaluasi dari hasil pertandingan atau pelatihan mereka yang dibuat oleh pelatih atau admin. Di sini pilih menu evaluasi, kemudian menampilkan, kemudian input data evaluasi, kemudian dikirim pada sistem. Sistem akan dievaluasi, jika ada salah akan ditampilkan pesan gagal, jika berhasil akan di-save pada database dan disimpan dan menghasilkan tampilan pesan sukses. Kemudian ada menu edit, pilih mana evaluasi yang ingin diedit. Kemudian jika sudah diedit akan dikirimkan kepada sistem. Jika sudah dikirim pada sistem akan disimpan kepada database. Jika sudah tersimpan di database akan dikirimkan pesan sukses dan ditampilkan kepada pelatih atau admin. Ada juga hapus data evaluasi, di mana kita memilih data yang ingin dihapus, kemudian akan terhapus sampai dengan database. Jika sudah terhapus dalam database, maka akan mengirimkan pesan sukses dan akan menampilkan pesan sukses kepada pelatih atau admin. Yang terakhir, di dalam evaluasi kita juga dapat memberi rating dengan cara klik menu rating, kemudian akan menampilkan pilihan rating yang ingin kita beri kepada pemain. Kemudian sini pelatih atau admin dapat input rating, rating akan dikirim kepada sistem dan sistem akan menyimpannya kepada database. Jika sudah, akan dikirim pesan sukses kepada pelatih atau admin. Sekarang kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram yang dibuat oleh teman saya Felian sudah bagus, tapi masih terdapat kekurangan dalam hubungan relasinya. Berikut adalah kelas diagram yang telah saya perbaiki, di mana satu klub memiliki banyak pemain terdaftar dalam satu klub. Satu klub memiliki banyak pelatih mengajar satu klub. Satu pelatih mengajar banyak tim, satu tim diajar oleh banyak pelatih. Satu pemain memiliki satu tim terdiri dari banyak pemain. Satu tim memiliki banyak jadwal latihan, satu jadwal latihan dilakukan oleh satu tim. Kemudian satu tim memiliki banyak jadwal pertandingan, satu jadwal pertandingan dilakukan oleh satu tim. Satu evaluasi satu latihan mendapatkan banyak evaluasi, satu evaluasi dapat digunakan oleh banyak latihan. Satu pertandingan menghasilkan banyak evaluasi, satu evaluasi dapat diterapkan oleh banyak pertandingan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.